Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Segala puji hanyalah milik Allah yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini saya akan menyampaikan beberapa yang semoga bermanfaat bagi kita semua. Hadirin rahimakumullah, marilah kita selalu meningkatkan takwa kepada Allah seraya merenungi ciptaan-ciptaannya, mentadabburi ayat-ayatnya. Dengan demikian, kita bisa memahami keagungan dan kekuasaannya. Tanda-tanda kekuasaan Allah Azza wa Jalla yang Ia ciptakan di langit dan di bumi, dan di antara keduanya, semua itu tidak diciptakan dengan sia-sia, tetapi mengandung tujuan, yaitu untuk kemaslahatan makhluk-makhluknya, sebagai sarana yang bisa membantu beribadah kepada Allah, sekaligus membuktikan tentang keesaannya. Allah Azza wa Jalla berfirman yang artinya, sungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, Ya Rabb kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Hadirin rahimakumullah, yang dimaksud dengan merenungi ayat-ayat Allah ialah melihatnya dan merenungi manfaat-manfaatnya, sehingga menghasilkan sebuah keyakinan yang mendalam bahwa hanya Allah saja zat satu-satunya yang menciptakan semua itu. Dialah satu-satunya ilah yang berhak untuk diibadahi. Dialah satu-satunya ilah yang berhak ditakuti dan ditaati. Ayat-ayat itu diciptakan untuk menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak menciptakan semua itu dengan sia-sia. Wa ma khalaqnas samaa wal arda wa ma bainahuma batilan dzalika dhannul ladzina kafaru fawailul lil ladzina kafaru minan nar. Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya tanpa hikmah. Yang demikian itu adalah anggapan orang-orang kafir. Maka celakalah orang-orang kafir itu, karena mereka akan masuk neraka. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala itu ada dua macam. Pertama, ayat-ayat Allah yang bisa kita lihat, yaitu ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang berupa semua ciptaannya, baik di langit maupun yang di bumi, dan segala makhluk yang ada di antara keduanya. Jumlahnya sangat banyak dan kita tidak mengetahui jumlahnya. Semua itu menjadi bukti yang menunjukkan hanya Dialah satu-satunya Rabb. Semua itu menunjukkan kekuasaan dan keagungannya. Suatu ketika ada seorang Arab Badui ditanya, bagaimana engkau bisa mengenal Tuhanmu? Dia pun menjawab, telapak kaki menunjukkan adanya orang yang berjalan, kotoran unta menunjukkan adanya unta, bukankah alam raya ini menunjukkan adanya penciptanya yang maha perkasa lagi maha agung? Inna rabbakumul ladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma stawa 'alal 'arsy yughshil laila wan nahara yatlubuh hasitsaw wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharati bi amrih ala lahul khalqu wal amr tabarakallahu rabbul alamin. Sesungguhnya Rabb kamu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Lalu Dia bersemayam di atas arsy. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat, dan diciptakannya pula matahari, bulan dan bintang-bintang, masing-masing tunduk kepada perintahnya. Ingatlah, menciptakan dan memerintah hanyalah Allah. Maha suci Allah, Rabb semesta alam. Kedua, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang bisa dibaca, yaitu kalam dan wahyu Allah Subhanahu wa taala yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni Al-Qur'an yang ada di hadapan kita, yang kita diperintahkan untuk mentadaburi dan merenungkan kandungan maknanya, menjalankan semua perintah yang ada di dalamnya serta menjauhi semua larangannya. Kelak ia akan menjadi alasan Allah untuk mengazab manusia bila manusia menyia-nyiakannya, atau sebaliknya, ia akan menjadi alasan manusia untuk mendapatkan balasan kenikmatan
bila manusia mau berpegang teguh dan mengamalkan dan dalam kehidupannya. Rasulullah SAW bersabda, Al-Qur'anu hujjatun laka au alaika. Dan Al-Qur'an itu bisa pembela bagimu atau menjadi malapetaka bagimu. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwamu wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran kabira wa annal ladzina la yu'minuna bil akhirati a'tadna lahum adzaban alima. Sungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal soleh bahwa bagi mereka ada pahala yang besar. Dan sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat, kami sediakan bagi mereka azab yang pedih. Allah Subhanahu wa taala memerintah kita untuk merenungi, memikirkan dan mencermati ayat-ayat Allah. Dengan merenungi ayat Allah Subhanahu wa taala, maka akan menumbuhkan rasa keagungan terhadap Allah dalam hati kita. Kecintaan yang mendalam kepadanya mengkokohkan keimanan kepadanya, memantapkan keyakinan tentang keesaannya. Sebaliknya, jika kita meninggalkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka hati kita akan menjadi keras, mata menjadi buta, sehingga seakan tidak ada bedanya dengan binatang ternak yang hidup di muka bumi lalu mati menjadi tanah. Pernah kan kita melihat alat yang kecil lagi rumit yang dibuat oleh manusia pada zaman sekarang seperti HP, laptop, dan lainnya. Seberapa besar kekaguman manusia terhadap alat-alat tersebut? Seberapa besar penghargaan manusia dengan penemuan itu? Padahal itu hanya sebagian kecil dari ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Karena penemuan itu bukan murni hasil karya manusia, tetapi masih termasuk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Yakni Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan dan memberi ilmu kepada manusia sehingga ia mampu menciptakan alat-alat itu. Jika demikian, bagaimana mungkin manusia bisa terkagum-kagum dengan hasil karyanya, kemudian ia lupa dengan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang digelar di alam raya ini. Bahkan tanda-tanda kebesarannya di dalam diri manusia itu sendiri. Wa fil ardi ayatun lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan di bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin, dan juga pada dirimu sendiri, maka apakah kamu tidak memperhatikan? Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Maka apakah mereka tidak memperhatikan unta bagaimana dia diciptakan, dan langit bagaimana ia ditinggikan, dan gunung-gunung bagaimana ia ditegakkan, dan bumi bagaimana ia dihamparkan. Bumi, tempat tinggal kita ini, kita berjalan di atasnya yang membawa dan mengangkat kita. Langit yang menaungi kita, binatang ternak yang kita naiki. Kita minum susunya, kita makan dagingnya, dan manfaat-manfaat lainnya. Mengapa kita tidak mau mencermati dan merenunginya? Mengapa kita tidak mau menggunakan akal kita untuk memahami bahwa semua makhluk itu tidak diciptakan dengan sia-sia, tidak diciptakan begitu saja lalu dibiarkan? Semua itu diciptakan untuk maksud yang sangat mulia. Jamaah rahimakumullah, kewajiban kita ialah untuk mencermati dan merenungi makhluk-makhluk Allah, memperhatikan tanda-tanda kekuasaannya. Kewajiban setiap muslim ialah menjadikan apa yang dilihat di sekitarnya, bahkan apa yang ada di dalam dirinya itu memiliki nilai di depan matanya, yaitu untuk menunjukkan betapa besar keagungan dan kekuasaan penciptanya, menunjukkan betapa indah ciptaannya, betapa banyak hikmah dari ciptaannya. Allah Subhanahu wa taala mengatur semua itu. Allahu akbar, Allahu akbar. Wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a innallaha bima ya'maluna muhit. Jamaah rahimakumullah, marilah kita tetap dalam keadaan bertakwa kepada Allah, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang yang berpaling dari ayat-ayatnya, tidak mau merenungi dan mentadaburinya. Allah berfirman dalam surat Yusuf ayat 12. Surat Yusuf surat ke-12 ayat 105 sampai 107 yang artinya, dan banyak sekali tanda-tanda kekuasaan Allah di langit dan di bumi yang mereka melaluinya, sedang mereka berpaling daripadanya,
dan sebagian besar dari mereka tidak beriman kepada Allah, melainkan dalam keadaan mempersekutukan Allah dengan sembahan-sembahan lain. Apakah mereka merasa aman dari kedatangan siksa Allah yang meliputi mereka, atau kedatangan kiamat kepada mereka secara mendadak, sedang mereka tidak menyadarinya? Mereka tak ubahnya seperti binatang ternak. Disebutkan dalam firman Allah surat Al-Furqan ayat 44 yang artinya, atau apakah kamu mengira bahwa kebanyakan mereka itu mendengar atau memahami? Mereka itu tidak lain hanyalah seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat jalannya dari binatang ternak itu. Demikian yang saya sampaikan. Semoga dengan yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, dan semoga kita termasuk orang-orang yang diberi keselamatan di dunia dan di akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.